Baik teman-teman sekalian, sekarang saya sedang berada di kantor seorang pengamat sekalian pemilik klub futsal Isori FC. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya tentang pandangan Bapak Adi Wijaya tentang perkembangan futsal baik Sumatera Utara atau nasional gitu Bang ya. Nasional. Gimana kira-kira pandangan Pak Adi Wijaya tentang perkembangan futsal dan sebagainya, Pak? Ya, kalau perkembangan futsal, kita cerita tentang futsal untuk skala nasional lah. Itu memang 2005 itu sudah bergulir di internal nasional. Nah, saya kurang data klub-klub yang nasional dulu tapi di Sumatera Utara itu sudah ada yang muncul di pro ya. Kalau sekarang pro, yaitu Liga Pro itu dulu tuh muncul satu klub yang kuat, yaitu klub Beng Sumut. Beng Sumut ya. Beng Sumut. Beng Sumut ini secara periodisasi itu pembinaan futsalnya itu cukup mapan, dan di dalamnya tuh juga dari mulai atletnya, pemain futsalnya, kemudian pelatihnya, bahkan pengurus futsal Beng Sumut juga orang-orang yang memang benar-benar mau mengembangkan futsal di Sumut. Tapi pada waktu itu mungkin keterbatasan informasi, keterbatasan anggaran. Kalau anggaran saya rasa kalau Beng Sumut itu bisalah diatasinya sedikit itu. Jadi ketidakjelasan dari regulasi kompetisi mungkin salah satu penyebab Beng Sumut itu agak melorot. Kemudian dan banyak klub-klub lain yang legendaris itu ada, saya sebutkan beberapa klub yang memang kuat itu ada Teledor, ada Teledor FC, ada Gastrum, ada The Bandit dan sebagainya itu. Ini sebenarnya futsal Sumut ini cukup mumpun untuk berkiprah di tingkat nasional. Cukup diperhitungkan kalau kita lihat dari materi pemain. Jadi persoalan yang mendasar apa kira-kira Pak Adi sehingga futsal Sumut ini terkesan stagnan gitu? Ya, persoalan mendasar itu sama seperti kita tuh mau membesarkan anak bayi. Ya, kepengurusan. Kalau anak bayi itu kita urus dengan bagus, pasti tumbuhnya bagus. Perkembangan jiwanya semuanya tumbuh bagus. Tapi kalau kepengurusan mengurusi anak bayi itu tidak beres, bisa-bisa bayi yang kita urus itu menjadi tidak berkembang. Jadi bisa kurang gizi, kemudian bisa pertumbuhan badan bayi itu tidak seperti yang diharapkan. Gitu juga futsal. Futsal ini perlu diurus bagi pengurus itu perlu mengurusi futsal itu sampai target minimal nasional aja lah. Jadi target minimal nasional. Nah, kalau dahulu tuh yang mengurusi futsal di Sumut itu ada namanya BMD ya, Badan Futsal Daerah. Ya. Kalau di pusatnya BFN, Badan Futsal Nasional. Sekarang berubah, dia ada asosiasi futsal Indonesia. Kemudian ada di sini asosiasi futsal provinsi. Begitu juga sampai ke tingkat 2. Nah, secara struktur organisasi kepengurusan asosiasi ini ya memang sudah terbentuk. Nah, mereka membentuk masing-masing kabupaten kota. Kenapa mereka membentuk di masing-masing kabupaten kota? Karena mereka kepingin futsal di Sumut ini cukup diperhitungkan di tingkat nasional. Kita nggak usah cerita timnasnya lah. Nah, ini tidak ada sampai ke bawah dia gitu. Jadi kalau sudah asosiasi futsal kabupaten kota terbentuk, mereka tidak melihat grafik yang dilakukan asosiasi di kabupaten kota. Jadi bisa dikatakan asosiasi futsal Sumatera Utara ini hanya membentuk asosiasi kabupaten kota, kemudian membiarkan. Jadi dari sisi negatifnya itulah
salah satu. Kemudian ada juga kita membicarakan keunggulan dari asosiasi futsal Sumut juga kita acungin jempol. Mereka membuat pelatih itu kita acungin jempol lah. Kemudian membuat diklat wasit itu dilakukan sama mereka itu di bagian diklat. Nah, mereka cukup sampai di situ aja. Kemudian ada yang mengembirakan lagi dari asosiasi futsal Sumut ini, tapi ini person. Orangnya macam Tengku Alia itu dia di esko kompetisi. Setiap kompetisi beliau merancang kompetisi itu sempurna. Saya katakan sempurna kenapa? Karena futsal ini kan tidak seperti konvensional. Mau nonton kita harus membayar. Itu sulit dilakukan di pusat. Tapi beliau ini bisa melakukan itu. Kita menonton Linus Liga Nusantara itu masyarakat rela membeli tiket untuk menonton pertandingan yang digelar oleh exco kompetisi ini. Itu udah terbukti. Mereka buat kompetisi di BNJ juga. Masyarakat itu mau bayar melihat futsal itu. Ini kan tanda kutip istilahnya antusias perkembangan, antusias masyarakat itu ada gitu. Dengan berkembangnya lapangan futsal di mana-mana itu kan menonton yang resmi yang diadakan sama exco kompetisi ini kan bagus berarti. Sampai kemarin Linus tahun 2018 itu penuh gedung yang baru di Jalan Pancing itu penuh penonton dengan membayar tiket. Inilah fakta bahwasanya yang berjalan ini exco kompetisi. Tapi pembinaan nama induk organisasi setelah dia Linus muncullah kalau yang tahun 2017 adalah tim futsal di Sumut yang juara Linus Sumatera Utara itu SDR Binjai. Itu kita bangga ya. SDR Binjai itu bisa menapak ke tingkat Sumatera sampai dengan ke tingkat Liga Pro. Liga Pro ini kompetisi yang bergengsi di tanah air. Itu Sumut itu sudah membuahkan dari SDR ini. Tapi apa dari pengurus asosiasi futsal Sumut ini? Apa kontribusinya? Jangan dikatakan kontribusi itu hanya uang dan sebagainya. Kontribusi itu bukan mesti uang. Kontribusi itu bawa dijenguk, disapa SDR itu. Gimana menghadapi Liga Pro? Ya, ada hubungan secara emosional juga harus dibangun gitu Pak Ade ya. Dibangun lah, karena namanya kita asosiasi futsal Sumut. Binjai itu kan Sumut. Iya. Gitu. Juga dibiarkan terlantar, kasihan. Itu membangun satu klub di SDR itu bukan enak. Itu semua dikorbankan. Semua pelatih, pemain, pengurus itu korban keuangannya luar biasa untuk Liga Pro. Liga Pro aja minimal itu harus disiapkan sama pemilik klub itu 600 juta. Nah, ini tidak ada kontribusi dari asosiasi futsal Sumut untuk menyapa aja. Cemana SDR untuk menghadapi Liga Pro? Nggak ada, dibiarkan mau pergi sendiri. Nah, ini tahun 2018 saya sendiri. Ini bukan kata orang, kalau SDR kata orang dan kita lihat. Ini klub saya sendiri, Isori Medan. Udah juara di sini. Kemudian di tingkat Sumatera di Lampung, juara. Sampai kita 8 besar untuk tingkat nasional di Purwokerto, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah itu. Disapa aja pun tidak. Jujur aja kalau Isori ini kan anggarannya itu dari sum-suman. Donaturnya itu dari guru-guru olahraga yang 1000, gerakan 1000 Isori. Itulah dikumpulkan supaya anak Isori ini bertarung membela nama Sumut. Bukan hanya Isori aja. Memang kita Isori Medan, tapi kalau udah ke Lampung udah Isori Sumut. Membela nama Sumut. Melangkah di situ kita juga mau 8 besar di Purwokerto kemarin ya. Kita juga pening, bingung. Guru-guru udah tak mampu lagi. Kita sifatnya guru-guru menelurkan pemain-pemain futsal yang handal.
Jadi udah kita telurkan, kita melangkah ke depan. Ini kita bingung, nggak ada dana, kita kesana kemarin nggak dapat. Di mana asosiasi Futsal Sumatera Utara? Kantornya aja pun nggak tahu kami. Kantornya mau mengadu, Pak asosiasi, kami mau berangkat minta arahan, nggak ada. Apalagi jumpai orangnya, nggak ada. Jadi apa fungsi asosiasi Futsal Sumut itu nggak ada, kayak melempem. Jadi begitu kita kumpulkan, berdoa minta arahan dari ada sahabat saya tuh di KONI, ya, bagian pembinaan, ya Profesor Agung Sunarno itulah yang membuat pencerahan kami. Jembatan dia dikenalkan sama tokoh pemuda dalam hal ini tokoh PP kontrak sah. Nah, di kontrak sah itu dari Pak Agung ini, dari KONI, Pak John Lubis membackup kami. Kenapa KONI tidak membantu? KONI itu bukan tugasnya membantu klub. Nah, KONI itu membantu dari Asprop. Asprop itu bukan futsal. Karena futsal itu bukan anggota KONI. Yang anggota KONI itu adalah PSSI. Asprop PSSI. Itulah Pak Kodrat ketuanya. Alhamdulillah kita utarakan bahwa kita nggak disapa sama pengurus futsal Sumut. Beliau dengan rendah hati membiayai Isori Medani ke Purwokerto. Ya, kita nggak target. Kenapa nggak target? Karena sekali menang kita sudah ke Liga Pro. Kami takut menang. Takut menang. Kalau menang siapa yang biayai? Nggak ada. Sedangkan kita di Linus aja merambat-rambat dananya gerakan Rp1.000. Apalagi ke Liga Pro. Klub SDR aja yang mumpun, yang pemilik SDR itu seorang pengusaha, hancur, apalagi sorry. Jadi kita takut menang sana, tapi di backup sama Pak Kodrat Sah. Terima kasih Pak Kodrat Sah. Kita sudah berusaha, anak-anak muncul lagi semangatnya. Namanya pertandingan sepak bola, kita bukan kalah di sana. Nah, kita draw, keberuntungan yang tak berpihak kita karena adu penalti. Nah, andaikan pun nanti masuk, kita menang di Semarang itu, di Purwokerto tuh, masuk ke Liga Pro, malah berbahaya bagi Isori, nggak punya dana. Nah, kalau Isori udah masuk ke Liga Pro, tidak ikut membawa nama Sumut, ini apa jadi sanksi dari Asosiasi Futsal Indonesia kepada Asosiasi Futsal Sumatera Utara? Pasti hancur. Nah, kalau kita nggak ikut, padahal kita sudah klasemen pertama di tingkat wilayah Sumatera di Lampung. Nah ini, jadi kita ditanya orang siapa ketua asosiasi. Kalau saya paham, tahu namanya bla bla bla, tapi anak-anak nggak tahu dia ketuanya, kantornya pun nggak tahu, apalagi memberangkatkan. Nah ini perlu revolusi, perlu pergantian. Nah, tahun ini semua pengurus itu harus diperbarui lagi. Kalau memang Futsal Sumut mau berjaya. Jadi artinya saya membuat statement itu Futsal Sumut itu belum bisa menunjukkan permainan futsal secara nasional. Itu makanya selalu tim-tim Sumut yang berlaga di Jawa itu jadi bulan-bulanan. Kenapa? Karena Futsal Sumut masih campur bau dengan permainan bola konvensional. Kenapa seperti itu? Karena lambat pertumbuhan pelatih, lambat pertumbuhan wasit, lambat pertumbuhan ketua-ketua asosiasi kabupaten kota. Kenapa lambat? Orang asosiasi Futsal Sumut nggak paham, tidak mengerti apa itu futsal. Ini konflik dia. Cuman mereka tuh kita nggak ngerti kenapa zaman BD 2012 sampai sekarang 2018 pergantian BPD menjadi asosiasi, orang-orangnya itu aja. Nah ini lebih bahaya lagi kalau ada pergantian dari asosiasi sekarang yang melempem di Sumatera Utara nih pusatnya. Itu yang saya katakan jatuh dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Sama aja. Kenapa saya bilang mulut buaya? Yang bakalan mengelola futsal ke depan, tanda kutip, yang bakalan mengelola futsal ke depan
karena 2019 ini adalah pergantian pengurusan Asprop, adalah buaya. Kenapa buaya? Saya merasakan 2012 dulu. Ini pengurus yang lama dulu, BMD dulu, ini tidak menggambarkan orang Sumut, tidak membela kami di Jawa Barat waktu itu. Waktu LFI, Isori juga yang mewakili Sumut di Sukabumi. Nah, bahkan kalau bisa dipenggal Isori, dipenggal. Diaturnya semua itu. Saya tidak percaya yang bakalan mau ganti asosiasi Pusal ke depan, karena orangnya itu aja. Nah, kalau mau bagus, kita mendukung Pusal Sumut. Ya mudah-mudahan bisa okekan sama KONI Sumut untuk tampil Prapon 2019 ini, walaupun riskan, minimal 2024 Pusal Sumut harus emas. Itu kalau mau dapat harus emas. Ingat, ini asosiasi atau Pemprov PSSI harus jeli, ya, termasuk KONI. Kita mendukung ini 2024 PON ke depan ini adalah Sumatera Utara tuan rumah futsalnya. Dari sekarang kalau tidak diganti, tidak ada perubahan dari pengurus Asprop, saya yakin Kabupaten Kota jangan mimpi pemainnya bisa main di 2024 nanti. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Adi untuk wawancaranya. Selamat siang. Ya.